Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Halzandria Abdillah dari jurusan Manajemen Syariah dengan NIM 2310101168. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang konsep kepemilikan dan akad. Pada mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Didi Rahmat FC MSHEC. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep kepemilikan. Menurut bahasa, berasal dari kata malaka, yang artinya menguasai atau memiliki. Sedangkan menurut istilah adalah suatu barang atau harta yang dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan, dan untuk dipindahkan penguasanya kepada orang lain. Nah, terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 7 yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahilah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Nah, dari hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya wakilnya saja untuk dimanfaatkan secara baik dan benar. Maka dari itu kita harus bersedekah atau memberikan kepada orang yang membutuhkan agar harta kita tuh kita gunakan dengan yang baik kayak gitu. Pemilikan dalam Islam dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya pertama ada kepemilikan individu yang disebut juga dengan al-milkiyah al-fardiyah. Nah, dari awalnya aja kepemilikan individu berarti udah jelas kepemilikan itu emang punya diri kita sendiri. Misalkan berasal dari hasil kerja kita, hibah, hadiah, atau sebagainya. Yang kedua itu ada kepemilikan umum atau disebut juga dengan al-milkiyah al-amah. Nah, kepentingan umum ini itu tujuannya untuk kemaslahatan umat, kayak fasilitas umum, sumber daya alam, air, api, sumber makanan, kayak gitu-gitu. Jadi ini tuh sifatnya tidak boleh privasi, kayak emang buat semua orang, buat digunakan masyarakat untuk kesenangan gitu, untuk kesenangan para masyarakat. Tapi nggak boleh diakui oleh satu lembaga atau suatu orang tertentu kayak gitu. Selanjutnya, yang ketiga ada kepemilikan negara atau disebut juga dengan al-milkiyah al-daulah. Nah, kepemilikan ini udah pasti punya negara yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat dan dikelola secara adil oleh otoritas negara atau lembaga tertentu kayak gitu. Nah, udah pasti punya negara tuh kayak lahan, infrastruktur, benar-benar punya negara yang punya negara kayak gitu. Emang digunain untuk mensejahterakan rakyatnya kayak gitu. Lalu dalam kepemilikan juga mempunyai sebab-sebab mengapa kita bisa menjadi orang yang memiliki barang atau harta tersebut kayak gitu. Yang pertama itu ada barang atau harta yang belum sah kepemilikannya, kayak ikan di laut, ikan di sungai, atau hewan-hewan yang kita buru dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu barang atau harta yang kita dapatkan melalui proses akad, disebut juga dengan bil uqud. Nah, bil uqud ini contohnya kayak jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan sebagainya kayak gitu. Yang ketiga yaitu barang atau harta yang kita dapatkan melalui warisan yang disebut juga dengan bin khalafiyah. Nah, bin khalafiyah ini contohnya kayak harta orang tua dikasih ke kita kayak gitu, atau kita mendapatkan wasiat dari ahli waris kalau kita mendapatkan harta tersebut kayak gitu. Nah, yang keempat yaitu harta atau barang yang kita dapatkan melalui proses perkembangbiakan atau disebut juga dengan at-tawalludu minal mamluk. Nah, at-tawalludu minal mamluk ini tuh contohnya kayak kita punya hewan, ayam misalkan, ayamnya itu beranak. Nah, berarti telurnya atau anak ayamnya itu punya kita gitu. Nah, itu disebut dengan at-tawalludu minal mamluk. Atau kita punya sapi, terus sapinya beranak, nah si anak sapinya ini jadi punya kita kayak gitu teman-teman.
Nah, tadi kita sudah membahas tentang pembahasan pertama, yaitu kepemilikan. Sekarang kita akan membahas pada pembahasan yang kedua, yaitu akad. Akad dalam bahasa artinya yaitu ikatan atau persetujuan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu transaksi atau persetujuan antara salah seorang atau yang mempunyai harta atau barang dengan orang lain, yaitu orang yang akan menerima barang atau jasa tersebut. Nah, dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dari ayat itu bisa kita ambil bahwa setiap akad atau setiap perjanjian, setiap yang kita omongin itu wajib hukumnya buat kita lakukan, buat kita penuhi. Karena apabila kita mengerjakannya mendapat pahala, jika tidak kita mendapatkan dosa. Jadi sudah pasti setiap akad itu wajib untuk kita penuhi apa yang telah kita akadkan pada hal tersebut gitu. Untuk memastikan sebuah akad itu sah atau tidak, perlu kita ketahui rukun-rukun yang ada dalam sebuah akad. Yang pertama itu ada pihak yang berakad, disebut juga dengan al-aqidat. Nah, al-aqidat ini mencakup seluruh pihak-pihak yang ada di situ, yang ada di situ, kedua belah pihaknya, dan itu disebut dengan al-aqidat. Yang kedua yaitu objek akad atau disebut juga dengan mahal al-akad. Nah, objeknya ini mencakup barang atau harta yang akan kita berikan kepada orang tertentu, dan barang atau hartanya ini harus jelas, harus halal, harus bersih dan dapat diserahkan gitu. Yang ketiga, yang terakhir yaitu ada pernyataan ijab dan qabul. Ijab ini yang berarti penawaran, qabul ini yang berarti penerimaan. Nah, ijab qabul ini yang paling wajib diakad karena yang menyatakan kesepakatan antara kedua belah pihak, entah itu dalam bentuk tulis atau pengucapan atau apapun itu, yang penting mereka tahu bahwa mereka telah menyepakati hal tersebut kayak gitu. Terdapat pula syarat dalam akad. Yang pertama, tidak adanya riba, gharar, atau maisir. Yang kedua, melakukan dengan ridho atau kerelaan. Yang ketiga, objek harus jelas dan halal. Dan yang keempat, kepastian dalam akad. Akad itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada akad pertukaran atau disebut juga dengan al-bai. Contohnya kayak jual beli, sewa menyewa, atau istisna. Yang kedua ada akad kerjasama atau disebut juga dengan syirkah. Misalnya itu kayak musyarakah dan mudharabah. Nah, yang ketiga itu ada akad kepercayaan. Nah, kayak wakalah, rahn, kafalah, gitu. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ada akad sukarela. Contohnya tuh kayak sedekah, hibah, dan wakaf. Nah, dalam akad itu juga terdapat pelanggaran atau pembatalan, tapi hanya dalam kondisi tertentu. Misalnya tuh kayak terdapat cacat pada objek akad yang sebelumnya kita nggak tahu gitu, kalau ternyata ada cacat nih di barang itu atau di harta itu kayak gitu, atau adanya penipuan, atau adanya salah satu pihak itu melanggar peraturan yang telah disepakatinya gitu. Atau bisa juga kedua belah pihak ini mengudahkan kerjasamanya, mengudahkan akadnya tuh. Berarti kan kalau kayak gitu pembatalan kayak gitu teman-teman. Itu tadi adalah pembahasan kedua, yaitu akad. Nah, dari dua pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa kepemilikan itu adalah suatu hak untuk menguasai dan memanfaatkan harta secara sah, di mana manusia itu hanya diberi amanah oleh Allah untuk mengelola harta milik Allah gitu. Jadi emang sebagai manusia hanya mengelola saja secara baik, secara benar-benar, dan tidak digunakan dalam hal-hal yang tidak baik. Sedangkan akad itu adalah persetujuan antara kedua belah pihak, di mana harus dipenuhi rukun dan syaratnya agar sah menurut Islam, dan melakukannya dengan penuh keadilan, transparansi, dan juga kerelaan. Oke teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.